Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa hadir secara luring ya di kampus karena anak saya semalam demam gitu, jadi sampai pagi tadi masih demam, jadi tidak bisa saya tinggal. Ya, baik. Sebelumnya kita akan mungkin kita akan ini dulu ya terkait dengan UAS ya. Saya rasa sih mungkin kita perlu UASnya nanti di Labcom ya. Eh, karena ada beberapa teman ini yang ada kendala di laptopnya ya, jadi kendala teknis harus diminimalisir ya, jangan sampai nanti ada teman yang nggak bisa lancar ujiannya karena laptopnya bermasalah gitu. Nah, jadi mungkin kita akan nanti UASnya di Labcom, kemudian minta tolong nanti diinstal ya apa aplikasinya ya, dari link yang dulu pernah saya share, diinstal, minta tolong diinstal ya di komputer, di lab komputer ya, supaya nanti semua orang bisa gunakan. Kalau yang ada laptop bisa menggunakan langsung di laptopnya nanti untuk UAS, tapi kalau ada yang tidak, laptopnya tidak tidak support ya, itu sebaiknya menggunakan komputer di lab aja gitu. Jadi mengerjakan soal sudah stres tersendiri, jangan ditambah stres dengan kendala-kendala teknis ya. Jadi itu untuk antisipasi aja. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba laptopnya mati, masih ada cadangan kan begitu ya, atau rusak atau gimana gitu. Jadi itu harus diantisipasi. Baik, ini kita akan melakukan simulasi kurang lebih ya terkait dengan gimana nanti gambaran ya, kira-kira seperti apa nanti soal UASnya ya, bagaimana mengerjakannya. Nah, jadi mohon untuk memperhatikan dengan seksama dan nanti dilatih lagi di rumah ya terkait dengan tahapan-tahapannya, karena apa ya, kendalanya kan lebih kepada waktu sebetulnya kan gitu ya. Tapi semakin kita berlatih, semakin kita cepat mengerjakannya, maka akan semakin menghemat waktu gitu ya. Jadi tolong nanti dicoba lagi di rumah gitu. Dan juga bahwa nanti setelah UAS itu tidak akan bisa ada remedial seperti yang saya sampaikan ya. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Berapa hari kemudian sudah sudah magang ya, sudah KKN ya. Jadi mohon untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Tidak boleh lagi seperti UTS kemarin ya, harus lebih baik, persiapannya harus lebih matang. Jangan sampai nanti nilainya itu nanti rendah gitu ya, karena tidak ada peluang untuk kita memperbaiki nilai nanti kalau misalnya nanti setelah UAS itu, karena memang sudah tidak ada waktu lagi gitu. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya oleh semuanya. Nilai yang akan diambil itu nanti adalah betul-betul akan nilai UAS, tidak ada lagi nilai remet yang bisa mengkatrol atau membantu nilai UAS gitu. Ini tuh ya, saya coba sampaikan di awal ini supaya menjadi perhatian untuk semua. Bagi yang merasa masih belum lancar ya, itu saatnya sekarang untuk menyadari hal tersebut ya, kemudian mempersiapkan diri untuk nanti ujian. Oke, kita masuk ke materi ya. Baik, jadi ini folder ini ya, folder ini di copy. Pertama kita punya folder ini di copy ke direktori kerja kita ya. Direktori kerja kita. Oh ya, satu hal lagi juga, direktori kerja itu berbeda ya, settingannya atau mungkin folderisasi di laptop yang lain, misalnya Mac gitu ya, itu berbeda dengan di Windows gitu. Jadi
proses pemindahan data dari Windows ke Mac atau dari Mac ke Windows itu tidak serta-merta nanti projectnya bisa langsung dibuka gitu. Nah itu harus menjadi perhatian kita juga ya. Jadi tidak seperti file Word yang dia itu tidak ada aturan direktori kerja ya. Kalau file Word dibuka di Windows, dibuka di Mac bisa gitu. Tapi kalau kita menggunakan atau kita mengelola data spasial atau data GIS ya, mau nggak mau itu kita terikat pada aturan direktori kerja gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Makanya berpindah-pindah laptop itu agak sulit ya, agak susah gitu. Itu nanti harus kita memahami direktori kerja di Mac seperti apa, di laptop Windows seperti apa gitu, salah gitu ya. Jadi saya sarankan kalau bisa menggunakan kalau misalnya memang kurang yakin dengan laptopnya ya, sebaiknya nanti kita persiapkan itu dengan menggunakan komputer di lab gitu. Oke, nah ini kita copy dulu ya, kemudian taruh di sini. Kemudian masuk ke shapefile ya, masuk shapefile, nah di paste di shapefile. Nah, ini ya. Jadi folder kita sudah di copy ke sini. Oke, nah sekarang kita buka project kita ya. Kita buka project kita. Project baru ya. Kemudian kita panggil ininya ya, shapefile-nya. Oke, direktori kerja kita, kemudian shapefile ini ya, kemudian S3 ya. Jadi mungkin sekedar ini mengingatkan ya, jadi yang kemarin sebelumnya UTS ya, mungkin ada beberapa juga yang lupa untuk mengirimkan. Jadi yang dikirimkan itu adalah ini, satu shapefile ini gitu ya, bukan projectnya. Project itu kalau misalnya project dia tidak bisa membuka shapefile. Jadi kalau misalnya dikopikan ininya ya tidak bisa dibuka nanti, karena shapefile-nya itu sebetulnya shapefile itu bisa dibuka sendiri, bisa dengan project gitu ya. Tapi kalau project nggak bisa langsung dibuka sendiri, dia harus membawa semua shapefile-nya gitu. Jadi menurut saya untuk keperluan ujian ya, ketika nanti diminta untuk mengirimkan shapefile-nya, maka bukan project-nya, bukan KGZ-nya, tapi shapefile-nya gitu. Ini masih banyak yang keliru ya. Jadi mengirimkan itu masih dalam bentuk tadi KGZ gitu ya. Nah harusnya itu yang dikirimkan itu satu ini nih. Ya, kalau misalnya contoh di saya yang tadi saya kirimkan itu kan berarti ini semuanya nih ya, semua ini dimasukkan ke dalam satu folder kemudian di zip kan gitu ya. Jadi masih ada yang keliru ya, masih ada yang keliru mengirimkan file yang dimaksud gitu. Oke, nah ini kita coba kembali lagi ke sini ya. Nah ini file Bengkulunya kita buka ya, add ya, file Bengkulu. Ini provinsi Bengkulu ya. Nah kemudian kita coba buka dulu di ininya, di folder kita nih ya, yang tadi ini ada file Excel ya. Coba kita klik file Excelnya.
Nah, ini file Excelnya ya, file Excelnya. Nah, file Excel ini berisi koordinat ya, berisi koordinat ya, berisi koordinat ya dari stasiun BMKG ya, dari stasiun BMKG ya. Jadi yang mau kita lakukan sekarang adalah bagaimana dari file Excel ini kita bisa buatkan dia menjadi peta ya. Titik-titik koordinat ini ya, X sama Y-nya nih yang sudah ada di sini di file Excel ini kita buatkan menjadi peta ya. Langkahnya adalah gimana kemarin? Kita save as dulu ya, kita save as dulu ke format CSV. Nah, kita simpan dulu ke format CSV ya, ini. Oke, nah kemudian kita kembali lagi ke shapefile ke QGIS kita shapefile Bengkulu nih ya, sudah ada di sini. Nah, sekarang kita panggil yang file CSV tadi, kita panggil ya. Jadi kita masuk ke layer, add delimited text layer. Jadi file Excel apapun yang berasal dari luar ya, file tabel Excel apapun yang berasal dari luar QGIS itu harus, apakah itu dulu ya dalam misalnya yang kalau kemarin ujian UTS itu kan file Excelnya data jumlah ya, data agregat gitu, tabelnya kan gitu, normalisasi. Kemudian waktu kita praktikum juga kan sama ya, seperti itu. Nah, kemarin juga sebelumnya berapa waktu lalu kita juga pernah input data dari GPS ya, dari apa namanya, dari aplikasi WhatsApp gitu, atau dari Google Maps kita masukkan ke sini kan gitu ya, kita masukkan ke Excel. Nah, semuanya itu kalau misalnya mau masuk ke dalam QGIS itu harus dia dalam bentuk CSV, nggak bisa yang lain gitu ya. Jadi nanti jangan bingung lagi ya ketika misalnya nanti kita mau mengambil data tabel dari luar, itu pasti harus dalam format CSV gitu ya. Nah, kemudian untuk membuka file CSV itu adalah kita masuk ke sini, add delimited text layer ya. Jadi nanti ketika itu jangan bingung lagi yang mana ya Pak ya gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi kalau misalnya Excel itu atau CSV itu mau kita masukkan ke dalam QGIS, maka jalurnya adalah melalui add delimited text layer ya. Nah, kemudian kita browse ya, browse. Nah, coba kita browse ya. Nah, di sini ada stasiun curah hujan Bengkulu ya. Oke, klik. Nah, sebelum buru-buru add ya, kita harus intip dulu di sini ya, jangan buru-buru klik add gitu, jangan, pelan-pelan aja ya. Pertama kita intip dulu di bawah sini apakah sudah rapi ya atau masih berantakan. Kalau masih berantakan berarti kita harus ubah di sini custom delimiter ya, kita cari ya. Nah, misalnya kita mana nih ya, ininya gitu ya, atau tab atau apa, kolon atau apa ya, atau koma ya, misalnya gitu. Kalau misalnya berantakan, tapi kalau misalnya dari percobaan pertama ini langsung bagus seperti ini berarti udah bentuknya tabel ya, udah kelihatan nih bentuknya tabel, oh berarti sudah benar ya, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian ini sama ya di checklist seperti ini ya. Ini untuk baris pertama ya. Jadi baris pertama ini adalah field name. Kalau misalnya di uncheck begini nanti jadinya gitu ya. Mungkin pernah, kalau nggak salah ada yang pernah kayak gini ya, dia lupa menguncheck gitu. Jadi kok jadi field 1, field 2, field 3 gitu. Ternyata dia lupa uncheck ini gitu ya.
Dia lupa men-checklist maksud saya. Jadi dia posisinya begini nih. Jadi artinya akhirnya nama field itu turun ya, ke bawah nih gitu ya. Padahal harusnya dia tetap di atas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini defaultnya atau di settingnya udah gini aja, di checklist semua gitu ya. Ini di checklist semua. Nah, kemudian eh, ya. Nah, kemudian berikutnya ke geometry definition. Karena ini ada X sama Y, maka yang kita pilih adalah point coordinates. Ya. Kalau sebelumnya kita melakukan normalisasi itu kita kan data nama kecamatan ya kan, ya jumlah berdasarkan itu kita gunakan yang ini gitu, yang kemarin ya. Nah kalau sekarang karena ini ada X sama Y-nya, maka yang kita gunakan adalah point koordinat gitu. Dan di sini sudah sesuai ya, X fieldnya X, Y fieldnya Y gitu. Ya. Oke, bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Oke, add ya. Nah ini add, close. Nah, nah dia sudah muncul nih ya. Kalau kalau begitu di add ya, kalau memang dia sudah punya titik koordinat, maka dia akan muncul langsung titik gitu ya. Tapi titik ini harus di convert lagi shape ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia masih di sini ya, di apa di nama filenya bengkulu.csv ya. Masih namanya Bengkulu CSV. Ini masih file CSV berarti gitu ya. Jadi ini kita ekspor dulu ke shapefile ya, ekspor dulu ke shapefile ya. Nah ini kita klik, namanya apa, namanya adalah ya. Gina silakan. Bapak, saya yang tadi delimited itu nggak bisa di-add, Pak. Yang bisa di add, coba bisa share screen nggak? Belum belum bisa share screen, Pak. Saya nggak bisa lihat dong, gimana lihatnya? Coba share screen dulu bisa. Nah, oke. Coba ini digedein aja dong ukuran petanya. Gedein ukuran petanya, kigisnya gedein ya. Full screen, satu lagi. hmm. Hmm. Iya, karena X sama Y-nya ini string. Coba lihat di kotak di bawah. X sama Y itu string. Ini harus diganti. Coba diganti jadi number. Desimal, double. Uh, ya. Coba diulang lagi coba. Kayaknya Excel-nya ya. Coba diulang.
Oh, oke. Ini projectionnya coba close dulu, coba close dulu. Ya. Coba diulang lagi, coba. Layer, add delimited ya, terus invalid projection. Coba ini projectionnya ada ini sih, ada tulisan invalid projection. Ya, coba diklik. Ya, coba di EPSG yang 4979. Nah, itu baru bisa tuh, add. Coba add. Oke, close. Nah, udah ya, udah bisa. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, nah ini kemudian diekspor ya. Jadi diekspor, tadi ini diekspor. Jadi selalu seperti itu ya. Jadi setiap kali ada titik ya, titik yang kita jadi apa dari koordinat Excel tadi kita jadikan titik di peta ini sekarang, itu harus selalu di save as, diekspor ke dalam shapefile gitu. Ya. Nah, oke. Nah, ini kita cari file, kemudian ini ya, kita kasih nama ya, stasiun BMKG gitu ya, BMKG. Oke. Nah, stasiun BMKG ya, gitu. Nah, jadi misalnya di dalam apa? Misalnya dalam perintah soalnya itu adalah buatlah misalnya ya, buatlah radius jangkauan stasiun BMKG di Provinsi Bengkulu dengan jarak misalnya 20 km misalnya. Jadi dari titik ini, titik stasiun ini ya, stasiun BMKG ini kita akan buatkan radius ya, kita akan buatkan radius seperti ini jadinya. Ya. Nah, radius ini sebenarnya adalah, ini maksud adalah kita membuat buffer. Gitu ya. Jadi bahasa teknisnya di QGIS namanya buffer. Bahasa bahasa ilmiahnya di luar atau secara apa? Istilah ya. Istilah itu adalah radius jangkauan, tapi kalau secara bahasa teknis ini adalah buffer. Nah, setelah kita mengetahui itu dan kita ingin mengolah datanya ya untuk menjadi buffer gitu, ini harus diekspor dulu ya, diekspor dulu
ke dalam format apa? Masih ingat nggak? Format apa? Koordinatnya? Ke dalam format apa? Lupa, Pak. Nah, ini nanti ke dalam format UTM. Kenapa? Karena UTM itu satuannya meter. Ya. Jadi kan radius tadi berapa? Radius tadi kan metrik. Ya. Nah, UTM itu kan metrik gitu. Ya. Nah, misalnya dari informasi yang didapatkan nanti, misalnya, oh ini berarti ini masuk di zona 47 nih. Kan mulainya dari zona 47 ya. Kayak gini. Nah, berarti ini untuk Bengkulu dimulai di zona 47. Ya. Zona 47S. Ya. Jadi ini kita kita kembali sini. Nah, ini kita convert ya, export ke Pak, zona. maaf Pak. Gimana? Saya ingin bertanya Pak, kenapa titik saya nggak muncul ya Pak di petanya Pak? Coba bisa di-share? Saya nggak bisa share screen Pak, soalnya saya pakai HP Pak. Karena wifi-nya nggak bisa kehubung di laptop saya Pak. Ya, susah ya saya menjelaskannya. Kalau misalnya nggak ada, ini nggak ada, eh, langkahnya sudah benar belum tadi dilakukan, Putri? Sudah Pak, ke layer kan ke Pak, ya Pak. Terus ke delete multi text layer ya Pak. Mm-mm. Terus browser kan. Mm-mm. Terus yang stasiun curah hujan Bengkulu ya Pak. Saya juga tabelnya udah bener Pak, nggak ada yang salah tabelnya. Posisinya ini di atas apa di bawah nih sticknya? Apanya Pak? Kalau di atas dia ketutupan. Tapi Posisi apanya? udah muncul di sini. Udah muncul di sini belum titiknya? Belum Pak. Tadi di add berhasil nggak? Di add. Berhasil Pak, tapi titiknya nggak keluar. Iya, jadi kalau tadi langkahnya adalah tadi harus dicek dulu ya, dicek dulu ulang. Tadi di sininya udah benar belum? Di sininya. Ini udah benar belum tadi? Kayak gini. Di mana Pak? Nggak keluar Pak yang Bapak tunjukin Pak. Oh, belum ya. Oh ya. Ya. Oke. Ini tadi layer add delimited text layer ya. Nah, ini sudah sesuai begini belum tampilannya? Saya nggak ada yang itu Pak, yang X sama Y-nya itu Pak. Oh iya. Poinnya harus di ini ya Pak, harus dipencet ya Pak. Iya dong.
Ini di Oh, checklist sini. Kemudian ini X sama Y-nya kepilih nggak? Bisa nggak? kepilih Pak. Pilih. Add-nya keluar nggak? Keluar. Coba dicoba. Klik. Ininya harus udah jangan invalid. Kalau masih invalid juga nanti nggak akan keluar. Yang ini nih Sudah Pak, sudah keluar Pak. udah keluar. Oke. Iya, terima kasih Pak. Ya. Nah, kemudian di save as ya. Nah, ini di save as nih. Export lagi. Ya, export. Ini kita ganti ya. Select CRS. Ya. Nah, kita ganti, kita cari ya. Jadi ada di kelompok projected ya. Jadi kalau kita kita buka nih segitiganya, maka dia akan turun nih ke bawah nih, pilihannya banyak. Nah, kalau misalnya kita klik lagi, dia akan nutup gitu, menguncup. Nah, kita pilih yang projected coordinate ya, projected coordinate system. Nah, kita kemudian kalau misalnya ini kita bisa cari ya, WGS 84 UTM. Kita ketik di sini WGS 84 UTM nih. Nah, kemudian kita cari ya WGS 84. Nah, ini udah ada keluar nih. UTM zona 47 ya. 47 yang ini. Bisa? Ya, Pak. Udah, Pak. Nah, kita pilih yang 47S, oke. Nah, nanti informasi zona ini nanti kita nggak perlu cari ya, karena nanti akan disediakan di soal, ya tinggal dibaca, diperhatikan aja zonanya zona apa gitu, ya. Tinggal diambil dari situ. Jadi nggak perlu kita melihat skema yang tadi lagi gitu ya. Oke. Kemudian file name-nya apa? File name-nya adalah stasiun BMKG UTM. Oke. Nah, jadi ini sudah dalam satuan UTM ya. Satuan UTM, jadi dia sudah meter, ya sudah meter. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Jadi pas di sini tuh sering kali lupa ya. Jadi kita kasih nama tapi ini zonanya belum diganti gitu. Ya. Koordinatnya belum diganti dengan UTM. Jadi namanya UTM tapi ininya belum diganti gitu. Kita langsung buru-buru oke gitu ya. Nah, itu hati-hati juga ya. Jadi harus teliti untuk apa kita melakukan itu ya. Untuk apa kita membuka ini adalah untuk mengubah dia menjadi UTM yang satuannya meter. Gitu ya. Jadi itu. Jadi justru itu yang paling penting ya. Penamaan itu bisa aja tidak kita kasih nama strip. Ini kan ada strip UTM ya. Bisa aja kita nggak kasih nama itu, nggak kita tambahkan UTM-nya gitu misalnya. Maksud saya. Tapi yang penting itu adalah ininya sesuai gitu ya. Ini yang penting nih. Ini yang penting. Oke, next ya. Nah, sekarang coba kita buka, kita sekarang bikin ininya. Perintahnya adalah jangkauan ya. Jangkauannya adalah 20 km. Jadi stasiun BMKG itu punya validitas data sampai 20 kilo. Ya, misalnya gitu ya. Nanti angkanya bisa berbeda. Jadi jangan dihafal 20 kilonya ya. Bisa aja nanti angkanya berbeda gitu. Tapi ini contoh aja ya. Ini 20 kilo misalnya gitu.
Nah, berarti kita sekarang masuk ke vektor bioprocessing tools, kemudian buffer. Ya. Nah, yang di buffer ini adalah yang UTM ya, stasiun BMKG UTM. Jaraknya bisa satuan kilo ya, atau bisa satuan meter. Kalau satuan meter kan berarti 20.000 ya. Kalau satuan kilo berarti 20 ya. Nah, itu. Nah, ini 10 bukan 10 juta ya. Ini. Tapi ini adalah 10 karena ini titik ini maksudnya adalah desimal. Ya, titik di sini maksudnya desimal, bukan ribuan, bukan jutaan. Ya. Bukan pemisah ribuan, bukan pemisah jutaan. Titik ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 20 kilo berarti di sini 20 gitu ya. Kalau misalnya satuannya meter berarti di sini 20.000 gitu. Gitu ya. Nah, kan itu kan titiknya tetap muncul ya. Nah, karena memang dia titik desimal, bukan titik ribuan ya. Oke, kemudian segmennya taruhlah angka 99 misalnya gitu ya. 99. Nah, kemudian run. Bapak maaf, saya tadi ketinggalan yang di buffer, Pak. Ya, di buffer tadi BMKG yang ini ya, kemudian masuk ke vektor geoprocessing buffer. Distance-nya tadi berapa, Pak? 20.000 meter atau 20 kilometer. Segmennya, Pak? Segmennya 99. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, close ya. Lanjut. Nah, ini sudah ada buffernya. Nah, ini kita ekspor lagi ya. Jadi ini kan masih istilahnya dia masih file temporary. Meskipun sudah tampil sini tapi dia belum shape file gitu. Jadi ini harus diekspor lagi sama ya. Jadi banyak sekali kita melakukan exporting ya, save as gitu. Ya. Jadi setiap kali proses selesai ekspor, proses selesai ekspor gitu ya. Nah, kita save as lagi. Kemudian namanya apa? TMDD, Pak. Ya, buffer. Buffer stasiun BMKG. Kemudian ininya 20 kilometer ya. Save. Bisa ditambahkan DD juga bisa, DD ya. Nah, tapi ini jangan lupa, ini juga harus diganti ke WGS 84 yang biasa ya. Yang ini nih. Atau di sini yang ini, sorry, yang ini. Ya, oke. Ya. Ini kalau sudah tidak digunakan bisa kita hapus buffer ini, remove ya. Nah, kemudian ini
titik ini buffer ditaruh di bawah ya. Ya, di bawah titiknya. Ini kan titik ya, ditaruh di bawahnya. Nah, kemudian ini kan warnanya masih dia ngeblok ya. Kita bikin dia transparan. Caranya adalah properties, kemudian symbology, simple fill ya. Ininya kita ganti jadi fill colornya, fill style ya, no brush. Ya, jadi dia transparan ya, no brush. Kemudian ininya kita ganti warnanya jadi warna merah ya, warna garis batasnya. Oke. Jadi kayak gini. Ya, silakan Andre. Pak, maaf Pak, sebelumnya saya tadi keluar Zoom pas saat di buffer itu Pak. Jadi saya ketinggalan Pak. Ini aja. eh, vektor geoprocessing buffer. Iya Pak, udah. Oke. Bisa ya? Ya. Ini refreshing aja ya. Kita kan sudah pernah menjalani ini, jadi sudah pernah mempelajari ini ya di kelas. Jadi ini bentuknya refreshing aja gitu, mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari bersama. Ya. Tadi yang mau nanya? Di buffernya itu ada yang diubah nggak Pak selanjutnya? Nggak ada. Ya ini aja. Maksudnya ini shapefile-nya, kemudian jaraknya. Nah, ini kalau misalnya meter kan berarti ini 20.000 karena 20 kilo kan. Kalau misalnya ini diganti menjadi kilometer berarti 20 ya. Kemudian segmennya 99. Iya Pak, udah Pak. Run. Ya. Kemudian run di bawahnya. Oke, udah bisa? Udah Pak, udah muncul. Nah, kemudian baru di otak-atik nih warnanya supaya masuk ke properties. Masuk ke properties, kemudian diubah warnanya supaya transparan dan berganti warna merah nih batasnya. Itu Bapak kan ada itu buffer stasiun BMKG 20 kmdd itu yang buffernya ini tuh ituin dulu ya Pak, diekspor. Iya, betul, diekspor. Karena yang tadi itu buffer itu temporary, file temporary gitu. Jadi bisa aja nanti dia hilang, nggak kesimpan gitu. Jadi kalau untuk menyimpan itu harus diekspor. Simpannya di mana Pak? Simpannya di shapefile, di folder praktikum hari ini. Iya Pak, tunggu sebentar Pak. WGS-nya masih yang tadi Pak, yang UTM zone 47. Enggak, itu zonanya balik lagi ke Didi dong, kan Didi. Kan di Yang 4979 ya Pak? Iya, betul.
yang buffer awalnya dihapus ya Pak? Dihapus. Oke, bisa Bapak ya? udah selesai Pak? Hah? Udah Pak, makasih Pak. Nah, ini udah apa? Sudah muncul ya. Nah, yang lain ini save file yang lain mungkin bisa dihapus ya. Ini yang apa layer ini bisa dihapus ya. Kan kita pakainya sekarang yang ini ya. Jadi ini bisa dihapus, di remove. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini stasiun curah hujannya kita bisa ganti juga simbolnya ya. Bisa kita ganti simbolnya. Ya, nah ini ada beberapa pilihan bentuk simbol ya. Misalnya ada nih segitiga atau kotak apa gitu ya. Nah, ini Nah, bisa kita ganti menjadi segitiga misalnya ya. Nah, kayak gitu. Misalnya gitu. Nah, kemudian kita tampilkan juga nama-nama provinsi, nama-nama kabupaten di provinsi Bengkulu ya. Jadi Bengkulu nih, ya kita bisa tampilkan nama-namanya di label, ya, label. Nah, ini sini ada 6 cup ya. Apply. Ya. Nah, misalnya nih kalau terlalu besar ukurannya bisa kita kecilkan ya fontnya. Seperti ini. Oke. Apply, oke. Bapak, maaf tadi saya tertinggal Pak yang habis labels itu, terus pilih yang mana lagi Pak? Habis labels. Fontnya kecilin. Properties. Paten mungkin. Tapi saya munculnya bukan nama Pak, saya munculnya angka 17 semuanya. Maksudnya 6 cup labels, 6 cup. Yang ini. Ini dipilih dulu ya. Kalau GID mungkin namanya jadi ini kan. Terima kasih Pak. Pilihnya yang 6 cup ya. Oke, ya udah ya. Next. Nah, ini sudah ada nama-namanya ya. Sudah ada titik-titiknya. Ya, jadi di sini kelihatan sebaran dari stasiun BMKG itu hanya di beberapa kabupaten ya. Tidak ada di seluruh kabupaten ya. Jadi tidak ada di seluruh kabupaten Bengkulu gitu. Oke, nah selanjutnya kita tampilkan provinsi sekitar ya. Provinsi sekitar. Kita buka lagi shapefile-nya. Nah, di folder insert ini ada Indonesia 34 provinsi ya. Nah, coba kita add. Jadi dipindahkan ke paling bawah ya. Pindah ke paling bawah.
Nah, ini ada tanda tanya nih, ya, ada tanda tanya. Berarti ini kita harus klik ya, klik di sini. Nah, kita pilih yang WGS 844979. Oke. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Siapa Pak? Siapa? Tadi 84 berapa, Pak? 844979. EPSG 4979. Oke, Pak. Udah. Itu jadi itu decimal degree ya. Jadi kita menggunakan untuk peta ini decimal degree. Kalau untuk UTM yang tadi itu hanya UTM yang tadi ya. Yang tadi kita gunakan ke UTM yang UTM itu hanya untuk menghasilkan buffer. Gitu. Ya. Jadi setelah menghasilkan buffer itu di-convert lagi ke sini nih. Ke shapefile yang koordinatnya di decimal degree. Gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti kembali lagi ke decimal degree gitu. Karena di dalam layout itu harus ada kesamaan koordinat dari setiap layer yang digunakan. Jadi nggak bisa satu layer UTM di layout ya, terus kemudian satu layer lagi DD itu nanti untuk menampilkan koordinatnya nanti akan bingung nanti gridnya yang angka-angka di pinggir-pinggir itu. Ini kemarin kan lintang selatan, bujur timur itu ya, yang sekelilingnya itu, nah itu nanti akan sulit gitu. Ya, jadi kita harus kembalikan semuanya ke decimal degree. Ya, semuanya bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Ya. Jadi ini kita harus fokus ya, fokus semuanya. Betul-betul nih kita mereview materi ya, persiapan untuk UAS gitu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya, fokus ya, supaya tidak ada yang miss gitu, yang kita terlupa. Oke, nah sekarang Indonesia provinsi ini ya, ini kita ganti warnanya jadi warna putih ya, ganti warna putih. Ya, ganti warna putih ya, misalnya gitu. Nah, ya, kemudian kita keluarkan nama-nama provinsinya ya, di label nama-nama provinsi. Nah, ini langsung keluar ya, label nama-nama provinsi ini ya. Kita pakai yang nama prop ya. Coba di 6 prop apa tulisannya? Mulai. Oke. Coba kita yang nama prop ya. Oke, kita pakai yang nama prop aja ya. Kemudian bold. Bikin bold. Apply. Jadi ini adalah Provinsi Bengkulu ya, kemudian ini ada Sumatera Barat sedikit, Jambi, Sumatera Selatan sama Lampung. Oke. Nah, baru setelah ini kita lakukan tahapan layouting ya. Kita buat jadi layout manager ya. Create satu peta stasiun BMKG Bengkulu.
provinsi. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba langsung keluarkan seperti yang kemarin kita latih ya. Add map. Jangan terlalu rapat ya, kasih jarak sedikit. Misalnya ini masih terlalu kecil tampilannya ya. Nah, ini kita bisa perbesar di sini nih di skala. Jadi skala itu berbanding terbalik ya. Kalau angka di sini kecil, maka dia gambarnya akan membesar. Jadi kalau misalnya saya kecilkan nih jadi 1.800.000 misalnya. Nah, dia akan membesar gitu. Ya. Nah, ini bisa kita geser juga ya. Jadi ini kan dia terlalu banyak kosong di sini ya. Nah, kita fokuskan supaya ini bisa kita isi juga nih sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya oke, biarkan aja begini ya. Tapi nanti kita akan isi di sini kotak untuk keterangan-keterangan tuh di sini ya, kanan kiri sini gitu. Jadi penentuan posisi atau peletakan dari komponen peta itu tergantung dari kondisi ininya, petanya ini, daerahnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan berarti di kanan kiri sini ya, kita isi. Oke. Next. Berikutnya adalah udah bisa semuanya? Oke. Ya bisa Pak. Nah, kemudian kita syaratnya itu syarat peta itu ada di sini ya. Kalau kita waktu itu pernah terkait dengan kartografi ya, kaidah kartografi kan itu ada beberapa komponen ya. Nah, komponen itu ada di sini. Ya. Oke, jadi mungkin untuk refresh saya buka lagi deh. Ya, filenya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa poin, gambar utama tadi sudah, kemudian berikutnya adalah kita menampilkan grid ya, grid koordinat. Oke, next. Mana ya? Oke, berikutnya adalah grid ya. Nah, grid itu klik di petanya, kemudian nanti kita scroll ya. Nah, pakai ini ya, pakai pan di sini. Ya. Kemudian grid tambah angka plus ya. Nah, ini muncul nih grid 1, modify. Ya. Nah, ini lagi-lagi ini tidak ada itu baku ya, tidak ada aturan baku. Coba kita dengan 1 derajat misalnya gitu ya. Oke, atau misalnya 2 derajat.
mungkin 1 derajat aja ya, 1 derajat nih. Nah ini tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Jadi nanti untuk ujian itu nanti akan ada beberapa tipe soal ya. Jadi nanti tergantung daerahnya di mana gitu. Kebetulan ini kan di Bengkulu, nanti mungkin ada di provinsi lain ya, berbeda gitu. Nah itu dicoba-coba dengan ini aja. Misalnya ini kita coba dengan 1 derajat nih, wah kayaknya ya lumayan lah ya misalnya gitu. Bisa gitu ya. Ya udah kita pakai ini gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya ini kan ada 1 garis nih yang mepet ya. Bisa juga nanti kita geser nih. Kita geser kontennya ya, move konten supaya nanti dia, nah gini. Gitu ya. Ya supaya ini garisnya muncul nih di sini. Garisnya muncul ya. Oh tadi kan mepet gini ya. Nanti untuk labeling susah, untuk labeling koordinatnya gitu, untuk labeling gridnya. Ini kan nanti susah di sini ya. Nah kita geser supaya lebih ke tengah gitu, supaya lebih ke tengah. Nah coba dengan kalau 2 derajat gimana tampilannya? Ya oke lah, pakai 2 derajat aja ya berarti. Jadi 2x, sumbu x-nya 2 derajat, x sama sumbu y-nya 2 derajat juga. Oke. Kemudian ini supaya tidak ada garis, kita pakai frame annotation ya, frame and annotation only. Kemudian scroll lagi nih ke bawah ya. Jadi scrollnya jangan pakai scroll mouse ya, khawatir nanti ini berubah angkanya nih. Ya, kalau misalnya kita berada, jadi pakainya itu yang sebelah kanan ini nih. Ya. Turunkannya sambil tekan terus tarik ya. Jangan scroll pakai mouse ya. Mouse scroll itu nanti khawatir mengubah nilai, mengubah yang ada di sininya gitu ya. Nah, kemudian ini draw koordinat, kita klik ya. Left ya. Ini kita bikinnya outside frame ya. Kalau inside frame dia jadi begini nanti. Nah, gitu ya, di dalam ya. Nih. Nah, kita bikinnya di outside frame. Kemudian yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini kita buatkan dia ascending. Dia naik ya, ascending. Kemudian yang kanan ini adalah yang kanan nih ya. Ini kan nabrak nih ya. Nabrak batas halaman. Nah, ini adalah vertical supaya dia sejajar atau mengikuti garis ini, maka kita bikin dia vertical descending. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, koordinat precisionnya, karena ini tidak ada angka di belakang koma ya sebenarnya. Karena kan ini 100, 102, 104. Jadi selang 2 derajat gitu. Ya. Nah, ini bisa aja kita tuliskan precisionnya 1. Ya, 1. Oh ya, lupa. Formatnya ini mungkin kita bisa tambahkan sufiks ya. Sufiks itu satuan di ujung ini, ya. E itu berarti east, S itu berarti south ya. Bisa kita tambahkan sufiks seperti ini. Oke. Nah, itu untuk grid ya. Ini untuk poin yang grid sudah. Ini grid. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan skala. Ya, memasukkan skala. Ya. Oh ya, sebelumnya nih warnanya warna biru lautnya ya, biru laut. Nah, ini kita tekan tombol ini ya, segitiga nih. Ya. Segitiga.
supaya keluar dulu sementara. Nah, kemudian di sini di bawah grid ini ada background ya, background. Coba kita klik backgroundnya. Nah, nanti akan keluar warna. Nah, kita pilih warnanya apa ya. Kemudian frame diklik juga ya. Frame diklik juga. Oke. Nah, itu sudah selesai ya di bagian grid. Sekarang kita beranjak ke scale bar, add scale bar, skala ya. Kita bikin kotak gitu ya, segi 4 persegi ya, persegi panjang, klik. Nah, ini akan muncul nih angkanya nih ya. Nah, ini kita taruh sini. Skala sudah. Ini sekarang kita memasukkan legenda atau keterangan ya. Ini skala sudah. Kita masukkan sekarang keterangan atau legenda, add legend ya. Bikin kotak nih. Nah, kemudian kalau untuk mengupdate ini ya, maka kita harus matikan dulu auto update-nya ya. Kemudian kita klik di sini ya, kita ganti pakai tanda pensil. Nah, kita ganti menjadi stasiun BMKG. Nah, ini buffer stasiun BMKG ini diganti. Nah, radius jarak ya, dalam kurung 20 km. Kemudian yang warna abu-abu ini bisa kita rename juga, misalnya wilayah penelitian gitu ya, wilayah penelitian. Kemudian yang warna putih ini kita bisa rename juga jadi luar wilayah penelitian. Ya, gitu. Nah, kemudian title-nya diganti ya, ditambahkan dengan boleh keterangan misalnya gitu ya, keterangan ya. Kemudian ini fontnya, jadi di bawah ini ada font. Nah, fontnya misalnya untuk title font, nah ini ukurannya misalnya jangan terlalu besar, misal Arial bold misalnya 12 ya. Kemudian item fontnya ini adalah Arial juga, regular ya, regular 11. Tadi title-nya berapa Pak size-nya, maaf? 12. Terima kasih Pak. Title font 12, kemudian item fontnya 11. Jadi yang tulisan ini, yang stasiun BMKG, radius ini masuk ke dalam item font ya, item. Jadi tidak ada di sini, tidak ada group font, tidak ada subgroup font gitu. Di sini ya, di yang punya kita sekarang ini gitu.
Nah, kemudian title font itu adalah untuk ini keterangan, ya title font. Nah, oke. Nah, ini kita scroll lagi nih ke bawah nih. Di sini ada frame. Nah, kita klik frame-nya ya supaya ada frame-nya tuh, ya. Gini. Ya. Nah, ini yang nanti kita tambahkan ya keterangan di sini ya, keterangan untuk Samudra Hindia ya. Nah, berarti ini untuk yang legenda sudah ya, yang keterangan legenda sudah. Sekarang kita akan menambahkan arah utara, ya arah utara. Nah, arah utara ini kita bisa pakai simbol-simbol yang ada di sini, ya. Jadi add item, add picture. Ya, bikin kotak ya, bikin kotak. Nah, kemudian nanti akan muncul nih sebelah kiri nih simbolnya apa aja, mau yang relevan ya, yang masih nyambung gitu, misalnya ini ya, atau yang lain juga bebas ya, tidak ada banyak pilihannya, tidak harus ini ya, bisa yang lain. Nah, ini taruh situ. Cari tempat yang kosong ya, cari tempat yang kosong ya. Jadi kalau ada yang masih kosong ya kita masukkan di situ ya, supaya dia tidak tidak numpuk di satu bagian peta aja gitu. Oke, next. Arah utara sudah. Coba kita lihat lagi apa bagiannya adalah judul ya. Nah, judul itu kita pakai label ya, add label ya, ini nih ya, untuk judul ya, add label. Nah, kita bikin kotak sini. Nah, nanti akan muncul kotak di sini ya untuk kita isikan. Misalnya kita tuliskan sebaran stasiun BMKG. Nah, kemudian di enter ya, Provinsi Bengkulu tahun misalnya 2023 gitu. Tahun 2023. Ya, fontnya kita besarkan ya, Arial, bold ya, bold. Nah, ini ukurannya misalnya 14, coba 14 segera. Nah, lumayan gede ya, 14. Nah, ini supaya dia ke tengah-tengah, ini di sini kita alignmentnya center ya, alignmentnya center middle ya, ini supaya dia tengah-tengah. Kemudian kita tambahkan frame supaya ada kotaknya. Kemudian background di checklist juga ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi supaya dia nggak transparan ya, kalau pakai background dia nggak transparan gitu. Nah, kemudian kita tambahkan keterangan ini ya, Samudra Hindia. Nah, nanti di dalam soal akan dijelaskan batas-batasnya. Misalnya sebelah baratnya Samudra Hindia, sebelah timurnya apa, itu nanti akan dijelaskan di soal. Jadi tinggal memindahkan aja keterangan di soal ke layout ini gitu. Nah, coba kita tambahkan lagi. Add label. Ini ya. Nah,
Kemudian ini kita kasih nama ya, kasih nama Samudra Hindia. Kalau misalnya di sini badan airnya itu cuma satu, ya, berarti ini bebas ya, kita bisa menggunakan huruf bentuk tulisannya seperti ini atau kapital semua boleh gitu, tidak ada ketentuan. Tapi kalau misalnya di situ ada laut-laut yang lain, kan Samudra Hindia, kemudian ada Laut Jawa ya. Samudra Hindia dengan Laut Jawa itu hierarkinya beda. Lebih besar Samudra Hindia daripada Laut Jawa gitu. Nah, karena Samudra Hindia ini lebih besar ya, lebih tinggi hierarkinya, maka kita tuliskan fontnya berbeda dengan Laut Jawa. Jadi Laut Jawa tulisnya begini misalnya gitu ya, Laut Jawa kecil. Nah, kemudian Samudra Hindianya tulisnya kapital semua gitu. Ya. Jadi itu kalau misalnya ada beberapa laut, ya, ada beberapa badan air gitu. Selat Sunda juga nanti akan beda kalau misalnya ada Selat Sunda ya. Berarti Selat Sunda lebih kecil daripada Selat Sunda lebih kecil daripada Laut Jawa. Nah, itu berarti harus dibedakan dari segi ukuran fontnya. Jadi bentuk fontnya beda, ukuran fontnya juga dibedakan, dikecilkan lagi ukurannya gitu. Jadi di dalam layouting itu sangat harus diperhatikan begitu ya, supaya kita dapat kesannya oh ini lautnya lebih besar daripada samudranya lebih besar daripada lautnya gitu kan, Laut Jawa gitu. Samudra Hindia lebih besar daripada Laut Jawa gitu. Nah, kalau di sini karena dia cuma satu, bebas ya, boleh kapital semua atau bisa juga misalnya tulisannya begini ya, Samudra Hindia gitu, bebas ya. Ya kalau kapital boleh lah ya, kapital. Kemudian font ya, warnanya cari yang warna biru ya. Nah, agak gelap. Nah, gini. Kemudian fontnya Arial, bold, italic ya, miring ya. Bold, italic ya. Nah, ukurannya berapa tadi? Misalnya ukurannya 12. Terus 11 ya. Oke. Begitu. Ini kalau misalnya kita mau menuliskannya seperti ini boleh. Tapi kalau misalnya kita mau miringkan juga bisa ya. Jadi kita miring misalnya supaya dia miring gitu ya. Caranya adalah kemarin kan di contohnya itu yang Selat Sunda ya. Dia kan agak miring tuh ya. Nah, kalau misalnya mau dimiringkan bisa juga. Jadi di sini rotation ya. Rotationnya kita atur. Ya, misalnya minus 30 mau miringnya ke sana, berarti 30 ya. Misalnya gitu ya, atau 60. Atau 45. Nah, misalnya gitu. Ya boleh juga begitu ya, kalau misalnya mau miring. Tapi kalau misalnya nggak dimiringkan juga, karena dia tidak ada ketentuan, tidak ada masalah ya kalau misalnya ditegakkan juga, ya udah berarti ini dikembalikan 0 seperti ini. Oke, bisa diikuti? Kalau untuk penjelasan Samudra Hindia itu tidak perlu pakai frame ya Pak ya? Nggak perlu. Baik Pak. Nah, di frame itu digunakan untuk labeling untuk yang dia itu misalnya ini ya, judul, supaya dia tegas ya. Kemudian kalau ini juga keterangan juga supaya dia tegas gitu ya. Oh, ini ada frame-nya, ada batas. Kalau ini kan dia menjelaskan yang biru ini, ya kan?
tulisannya kan menjelaskan yang biru ini, jadi dia harus seolah-olah dia kayak nyembul gitu ya, dia sebenarnya dari laut ini dia nyembul gitu tulisannya gitu ya, menjelaskan itu. Kalau ini kan enggak ya, jadi ini nggak perlu pakai frame gitu ya. Ya, oke, bisa ya semuanya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, selanjutnya adalah kalau lihat di slide ini yang belum apa nih kira-kira yang belum? Yang belumnya apa kira? Inset. Inset, betul. Insetnya belum. Nah, ini kalau mau bikin inset berarti ini harus kita kunci dulu ya. Peta ini kita kunci ya, kita lock. Ingat ya, awal mula bencana adalah dengan kita lupa klik Mengunci. mengunci. Itu awal mula bencana ya, makanya harus diantisipasi. Nah, setelah dikunci baru kemudian kita kembali ke sini ya. Oke. Nah, ini kita bikin lagi ya grup. Di sini kita bikin lagi grup nih, grup, add group ya. Tombol ini add group sini ya, sini. Nah, ini kita tuliskan namanya insert ya. Kemudian kita duplicate ya, duplicate layer. Jadi Bengkulu taruh sini ya, di dalam insert. Kemudian Indonesia juga, Indonesia ini taruh dalam insert juga, duplicate ya. Nah, gini. Oke, nah kemudian ada lagi yang lain kalau nggak salah ya. Coba kita lihat add vector layer. Ini ada lagi yang lain. Dunia, Pak. Ya, yang dunia ya. Oke. Ini di setting dulu ya. Klik-klik WGS 844979. Bapak, saya ketinggalan pas dunianya. Iya, di add vector layer, add vector layer, dan pilih dunia. Oh, sudah, Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kemudian kita zoom out ke provinsi ya. Ini yang lain ini kita matiin dulu ya. Ini kita matiin dulu ya. Nah, kemudian ini zoom to layer gini ya. Zoom ke Indonesia 34 Prof ya. Zoom to layer. Nah, kemudian Bengkulu copy. Ini taruh paling bawah ya. Oke, nah Bengkulu copy udah ada ya di sini ya, Bengkulu copy. Nah, Bengkulu copy ini kita klik-klik, dihilangkan nama-namanya ini ya, labelnya kita hilangkan, klik-klik.
labelnya dihilangkan, no label. Oke. Apply ya, jadi nggak ada labelnya. Kemudian symbology juga warnanya ya, warnanya kita ganti jadi warna merah ya. Kemudian stroke colornya juga kita ganti warna merah, jadi warnanya sama-sama merah ya. Fill color sama stroke colornya sama-sama merah, karena kita tidak perlu mengetahui batas batas kabupaten. Yang kita perlu hanya ini kan, posisinya di mana. Gitu. Nah, ini dunia, ini bisa kita ganti warnanya jadi warna putih ya. Warna putih supaya tidak bertabrakan dengan warna yang merah. Jadi supaya kontras. Nah, kayak gitu. Bisa ya? Pak, kalau di dunianya ada tanda tanya tuh pilih yang mana, Pak? WGS 84 EPSG 4979. Baik, terima kasih, Pak. Jadi jangan sampai masih ada tanda tanya ya. Kalau misalnya masih ada tanda tanya, nanti di layoutnya akan bermasalah gitu. Jadi harus di clearkan tanda. Kalau misalnya masih ada tanda panah nih, tanda tanya di sini nih, di ujung sini nih, harus ditentukan dulu koordinatnya yang mana. Koordinat yang dipakai adalah WGS 84 EPSG 4979. Oke, nah ini udah selesai ya layout kita, insert kita. Kita kembali lagi ke peta kita di sini ya. Nah, ini kita coba pindahin ke atas ya sedikit, sini. Nah, Bapak, ya, Bapak maaf, ini kok saya nggak bisa warna merah ya, Pak? bisa share screen? Boleh, Pak. Oke. Andre habis Risma ya pertanyaannya? Pak, Oke, gimana? jadi ini saya malah begini, Pak. Ya, bukan coba Bengkulu kopinya coba diklik kanan lagi. Buffernya kenapa belum di itu kan? Oh, belum ya. Dimatiin dulu yang lainnya. Dimatiin dulu yang lain. Di uncheck dulu, yang lain di uncheck. Ya, di nonaktifkan dulu. Nah, kemudian klik kanan di Indonesia 34. Oh, Indonesia 34. Nah, kemudian Bentar, Pak. Bentar, Pak. klik kanan. Kemudian zoom to layer, klik kanan, paling atas. Oh, bentar, Pak. Lola, Pak. Ya, zoom to layers. Ya. Nah, kemudian dunianya taruh paling bawah. Di bawah Bengkulu kopi, dunia. Ini. Nah, taruh di bawah Bengkulu kopi. Bukan di luar, di bawah. Masih di dalam inset. Oh. Di bawah Bengkulu kopi. Tuh, Pak, kayak gitu, Pak. Bukan. Itu di luar inset sudah. Kan ini masukin tuh ya, Pak. Ya, terus kemudian pelan-pelan makanya pelan-pelan. Oh. Di bawah Bengkulu. Nah, dah. Situ lepas. Ya. Oke. Kemudian Bengkulu kopinya klik. Bengkulu kopinya. Ya, klik di simple line-nya klik simple line. Coba di fill, klik di fill. Simple line. Ya. Solid line ya. Color
Ini Ini Pak. symbol layer type-nya coba, symbol layer type-nya diklik, symbol layer type. Ini. Itu ya, klik. Kemudian simple fill coba, simple fill. Klik simple fill. Simple fill Ini. di tengah. Simple fill. Oh, Simple. ini. Iya. Ya. Nah, kemudian fill color-nya warna merah. Ya, itunya juga warna merah ya. Ya. Apply ya Pak. Apply. Oke. Oh, udah. Makasih Pak. Nah, ininya dihilangkan dulu nih. Nama-nama. Oh, nama ininya ya? Iya dong. Nggak perlu di insert tuh, nggak perlu kita kita ketahui nama-nama kabupatennya gitu. Udah Pak. Oke, sip. Nah, Makasih ini Pak. dunianya diganti warnanya jangan coklat ya. Dunia. Jadi warna putih. Nah, ya. Oke. Dah. Makasih Pak. Ya, next. Nah, sekarang kita ini kan sudah di lock ya, sudah di lock nih. Ya, sekarang berikutnya adalah kita menampilkan mapnya untuk yang inset ya, add map. Nah, kemudian kita bikin kotak sini. Nah, ini setnya ya. Nah, background ya, backgroundnya dipakai warnanya biru ya, seperti yang sini. Kemudian pakai frame juga ya. Nah, kemudian kita kasih nama ya, kita kasih nama dengan label, add label, kasih nama apa namanya, inset ya, inset Provinsi Bengkulu ya. Koma Indonesia ya. Nah, ini kita coba ini Arial ya. Oke, coba kita bold. Oke, ini ya. Nah, jadi ada penjelasannya di sini. Coba kita zoom. Ya, ini ya. Inset Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ya. Sini sudah ada nih, ya. Oke. Nah, kita bisa menambahkan tanda panah seperti yang kemarin ya. Add arrow. Ya, jadi ini Provinsi Bengkulunya kita tarik, jelaskan ke sini gitu ya. Nah, kayak gini. Klik kanan. Nah, warnanya kok nggak muncul ya, sebentar. Ulang lagi ya, add arrow.
Nah, gini. Klik klik kiri, klik kanan ya. Klik kiri, klik kanan. Kemudian ini none ya, arrow-nya dihilangkan. Ini kan ada arrow ya. Nah, arrow-nya dihilangkan. Arrow-nya dihilangkan none ya. Kemudian warnanya merah. Salah ya. Ini kali ya. Simple line warnanya merah. Nah, oke. Nah, bisa juga kita tambahkan keterangan supaya mempertegas ya. Jadi ini adalah Indonesia nih ya. Bisa kita tambahkan add label. Tambahkan di sini. Ya. Ini kita bisa tulis Indonesia dengan apa namanya? Dengan spasi gitu ya. Jadi I spasi N spasi D spasi O spasi N spasi E spasi S spasi I spasi A. Ya, jadi kelihatan di sini ya Indonesia. Nih, misalnya gini ya. Nah, kemudian seperti biasa di sini ada keterangan Samudra Hindia. Ya. Ini ada keterangan Samudra Hindia di sini. Samudra Hindia. Ya. Nah, ini fontnya kita ganti Arial, bold, italic ya. Terus kemudian warnanya oke. Mungkin ukurannya dikecilin ya, 8. Warnanya biru. Ini ya, Samudra Hindia. Nah, ini boleh kita, kalau ini boleh kita miringin dikit ya. Karena kan agak miring ya. Rotation bisa kita miringkan dikit. Nah, misalnya gini ya. Karena sebenarnya wilayahnya dari sini sampai sini, Samudra Hindia. Kemudian di sebelah atas ini misalnya kita bisa tambahkan Samudra Pasifik. Rotationnya dikembalikan. Nah, kayak gini.
Misalnya gitu ya. Eh, Nah, kemudian sini bisa tuliskan Laut Cina Selatan. Ukurannya dikecilkan ya, karena ini kan lebih kecil ya, lebih kecil areanya, jadi ini harus lebih kecil. Bapak, Ya, punya saya tuh kayak keluar dari LAN gitu Pak ininya, petanya. Boleh boleh, share nggak, Pak? boleh. Nih, jadi ini nih Pak, si kotak ini tuh harusnya kan di sini kan Pak. Coba Iya, gedein. Kotak apa ini itu? kotak ini Pak harusnya di sini nih. Tapi saya geser nggak bisa Pak. Hmm? Jadi saya nggak bisa ngendaliin ini semua Pak, keterangannya, insight-nya gitu Pak. Duh, kok pindah lagi ke bawah? Tuh, Pak. Kenapa ya? Coba digedein dong tampilannya. Hmm. Coba kotaknya kalau di delete ngaruh nggak? Coba di delete. Yang itu, ha. Undo, coba undo. Kok begitu ya? Kenapa tuh ya? Takutnya kegeser gitu Pak. Tapi kalau tadi iya harus dikembalikan ke atas ya. Bisa dikembalikan ke atas nggak? Iya, masalahnya nggak bisa dibalikin Pak. Terlupa ini iklan apa Pak? Iklan. Ini Pak. Atau coba dibikin kotak lagi aja. Kan yang lainnya kan tadi masih ada. Coba kalau di delete. Nggak hilang semua nggak? Maksudnya gimana Pak? Coba yang kotak yang ke bawah ini di delete. Yang ke bawah ini di delete. Yang kotak yang ini nih, nah coba bikin lagi aja. Add item. Add map ya. Coba add map. Tapi mapnya masih map ini Pak, masih map. Oh iya, terus balik lagi dulu ke sana. Di apa di peta yang asli yang kembali itu di itu dulu. Jadi dikunci dulu tuh yang tadi. Oh iya. Yang insight-nya dikunci dulu. Nggak bisa Pak, nggak bisa dipilih. Nggak diklik dia nggak mau muncul. Coba Apa ya? add select item view, coba edit. Oh udah ya, tapi kenapa ya? Saya juga nggak ngerti tuh. Baru sih.
Saya bikin ulang aja nggak apa-apa deh Pak. Bisa insya Allah. Iya udah, tapi ini udah sih udah hampir selesai sih ini sebetulnya. Iya sih. Tinggal di ekspor aja gitu ya. Tinggal ditambahin tadi keterangan sama diekspor. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi aja. Oke, ini saya. Ini kayaknya error kenapa ya? Saya juga nggak ngerti nih. Iya, saya stop ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi aplikasi itu mungkin error ya. Apa namanya, ada script yang crash atau gimana gitu ya. Itu bisa sangat mungkin terjadi gitu apa. Dan juga bisa juga karena memorinya kita kan, misalnya kalau sekarang lagi zoom kan kepake ke situ juga gitu. Jadi dia akan memperlambat gitu ya, bisa juga kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa mengganggu performance dari laptop, dan itu nanti akan berefek ke aplikasi yang kita jalankan gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke, nah ini udah ya. Nah udah. Nah kemudian ini dikunci ya. Kalau misalnya udah dikunci ya, lock ya. Nah ini sudah selesai ya. Sudah selesai dari tahapan pengerjaan kita ya. Kurang lebih seperti ini nanti ya pengerjaannya. Kalau misalnya sudah, ini bisa kita ekspor ya. Jangan lupa diekspor ya. Export as image. Oh ya, sorry. Di dalam layout ini juga dituliskan nama kita ya. Jadi add label, nama kita. Saya tulis di sini ya. Ya. Atau di pojok sini juga boleh ya, sini. Nama kita, pembuat ya. Nama misalnya Fajar. Gitu ya. Kemudian NIM. Misalnya gitu ya. Nah, ini ditaruh di sini. Ya, nah kemudian ini juga dikasih frame juga ya. Frame. Nah, kayak gitu. Jadi nanti sebelum dikonvert ke JPEG ya, ini harus ada ini namanya di sini gitu. Ya. Nah, baru kemudian kita export as image. Nah, misalnya contohnya di sini ya. Ini kita misalnya nomor 5. Kita dapat peta nomor 5 misalnya 6 adalah ini sebaran stasiun BMKG ya, Bengkulu. Nah, formatnya JPEG ya, formatnya JPG ya, JPEG ya, pakai yang JPEG. Kemudian save. Nah, di sini ada resolutionnya berapa ya, misalnya 1000. Oke, save. Nah, selesai ya. Jadi ini adalah tugasnya ya. Sorry, mungkin ini untuk wilayah penelitian ini diganti menjadi wilayah provinsi ya, wilayah provinsi. Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, ini aja ya, diganti ini supaya jelas. Nah, kemudian kita ulang ya, ekspor lagi, file, export. Jadi ini diganti menjadi wilayah provinsi Bengkulu ya. Kemudian kita ekspor. Replace aja. Nah, DPI-nya 1000. Nah, nanti akan muncul di sini ya.
di sini. Ya, jadi kalau kita buka ya. Nah, ini kira-kira jadi seperti ini ya. Nanti untuk UAS-nya adalah mengirimkan JPEG ini ya, JPEG-nya yang di sini sudah ada namanya ya. Kemudian juga dengan shapefile-nya ya. Shapefile kayaknya nggak perlu deh kalau ini sih ya, karena tidak ada. Langsung aja JPEG-nya aja yang dikirim ke email gitu, jadi nggak perlu pakai shapefile lagi kalau yang ini. Oke, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan? Iya, seperti itu mungkin kurang lebih nanti gambaran ujiannya ya. Jadi mohon dipersiapkan dengan matang, dengan baik ya. Kemudian juga untuk ruangan, saya sarankan kita menggunakan ruangan lab. Kemudian jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang di tengah perjalanan, di tengah ujiannya itu ada masalah laptopnya ya crash atau error gitu ya, bisa langsung switch ganti ke lab komputer ya, komputer lab gitu. Nah, jadi minta tolong mungkin diinfokan untuk menginstal aplikasi Quantum GIS-nya pada petugas atau penanggung jawab lab ya, untuk dibantu. Instalasi itu sebetulnya tidak terlalu lama ya, misalnya diinstal kan tinggal aja sebenarnya kan gitu ya, tinggal aja, jadi nanti akan jalan sendiri gitu. Jadi itu aja, tidak perlu yang plugin OpenLayers plugin itu diinstal, nggak perlu sih, menurut saya belum perlu ya, karena untuk kebutuhan kita untuk ujian nanti belum menggunakan atau tidak menggunakan itu ya. Jadi yang standar aja, aplikasi QGIS standarnya diinstal di setiap laptop, di setiap komputer ya, supaya nanti bisa bisa digunakan kalau ada darurat, misalnya laptopnya mati atau apa, jadi itu bisa digunakan gitu. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat ya, masih banyak peluang nih untuk memperbaiki nilai ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang mungkin kurang maksimal, ini untuk semua ya, nggak hanya untuk yang remed, tapi yang lain juga. Kalau misalnya nanti di ITS yang lalu itu banyak atau ada yang mungkin kurang ya, kurang maksimal, nanti bisa diganti dengan UAS yang bagus gitu ya. Jadi itu aja. Jadi masih ada peluang untuk teman-teman yang kemarin saya buat UTS, yang ini bukan yang untuk semua ya, bukan hanya untuk yang remed tapi untuk semua. Misalnya setelah ini ternyata saya nilainya kurang bagus karena misalnya ada yang kurang gitu ya. Kan kita nggak tahu ya. Saya belum ungkapkan nilainya gitu ya. Tapi kalau perasaan teman-teman kira-kira kayaknya kemarin masih kurang maksimal nih gitu ya. Yang harusnya dapat nilai A ternyata dapat nilainya A- misalnya untuk ujian yang kemarin ya, range nilainya gitu. Nah, itu nanti teman-teman masih bisa perbaiki di UAS ya, karena nanti proporsi UAS itu kan lebih besar daripada UTS ya. Jadi persentasenya kan lebih besar. Nah, itu peluang untuk nanti mendongkrak nilai itu besar nanti di UAS gitu. Ya, tentu juga dengan tugas-tugas ya. Kalau tugas-tugasnya lengkap, aman ya, tugas-tugasnya lengkap, tugas-tugas pribadi lengkap. Kemudian tugas kelompok juga nanti bagus nilainya. Nah, itu juga akan mendongkrak juga gitu. Jadi masih terbuka, nilai akhir itu masih sangat mungkin berubah ya. Jadi upayakan maksimal persiapannya untuk UAS nanti gitu. Mungkin itu ya dari saya. Kita mungkin kita dokumentasikan dulu ya. Dokumentasikan dulu. Jadi nanti rekaman hari ini nanti saya share juga ya untuk pelajar untuk dipelajari teman-teman semuanya ya. Jadi bisa diulang-ulang lagi. Oke, saya ambil gambarnya ya. Masih ada yang mau on cam? Oke. Ya, siap-siap. Ada yang di kampus hari ini?
Atau di rumah semua nih? Rehan Pak di kampus Pak. Rehan, kamu ngapain di kampus, Rehan? BEM Pak, urusan BEM. Aduh, mahasiswa teladan nih. Jangan-jangan nggak pulang-pulang nih kampus terus nih, jangan-jangan. Udah ada kamar di kampus. Oke. Bercanda ya. Kalau dulu zaman saya kuliah itu saya suka nginep di lab. Jadi saya tidur di kursi-kursi gitu. Iseng aja sambil ngerjain tugas sambil nginep di kampus dulu masih boleh. Oke, kita dokumentasikan dulu ya. Satu, Dea kepalanya kok kebalik ya? Nah, oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya semuanya ya. Semoga sukses, lancar ya, lancar ujiannya, lancar KKN-nya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bulan November itu sudah full di lapangan nih kayaknya. Masih magang Pak, November Pak. Oh, November magang ya? Iya, Oh, mulai magang. KKN Januari. Oh iya. Oh iya, maksud saya gitu ya, termagang ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.